Salam, selamat pagi, salam sehat. Kita berjumpa lagi bersama Gereja Toraja Jemaat Laharoi Telo Baru dalam Renungan Harian Toraya secara virtual edisi Jumat 7 Agustus 2020. Ungkapan syukur patut kita berikan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kepercayaan, kekuatan, kesehatan dalam menjalani aktivitas hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan belajar maksud firman Tuhan hari ini, kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa karena anak Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terkhusus pada harinya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dalam melakukan kegiatan dan aktivitas di hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan belajar maksud dari firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu, dan tuntun kami dalam melaksanakannya ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca renungkan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu saling melengkapi. Dalam bahasa Toraja, sipaganda. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, sekaya-kayanya seseorang pasti membutuhkan orang lain. Bahkan sepintar-pintarnya seseorang, ia juga pasti membutuhkan orang lain. Dia pasti mempunyai kekurangan, dan kekurangan itu bisa tertutupi dengan orang lain. Perikop ini kita akan belajar firman Tuhan dari 3 orang, dari 2 karakter. Seorang yang bernama Apolos yang sangat fasih berbicara tentang firman-firman Tuhan, orang yang terpelajar dan mahir dari kitab suci, baik itu perjanjian lama, nubuatan tentang Yesus Kristus. Ia telah menerima Yesus dalam perikop ini, dan disampaikan dalam perikop ini bahwa ia menerima pengajarannya dalam jalan Tuhan. Namun, segala apa yang dia ketahui tentang Yesus Kristus hanya sebatas baptisan Yohanes. Sehingga karakter yang kedua, yaitu Priscilla dan Aquila, yang juga paham tentang Yesus Kristus melalui jalan Allah, menjelaskan kepada Apolos. Dia mengajak ke rumahnya
dan menjelaskan secara teliti tentang pengajaran yang benar dalam jalan Allah. Mereka memberitahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan Allah yang telah turun ke dalam dunia sebagai manusia. Pengajaran Priscilla dan Aquila menjadi alat anugerah yang membawa Apolos ke dalam kebenaran yang utuh dan kemudian memperlengkapi Apolos untuk mengabarkan Injil sampai ke Akhaya. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi atau rasa kepercayaan diri yang sangat berlebihan dengan menganggap diri kita yang paling sempurna. Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain, baik itu membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita ataupun dalam menyempurnakan pekerjaan kita yang tidak bisa kita sempurnakan sendiri. Sesempurna-sempurnanya kedua tangan kita, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan tanpa bantuan otak yang memerintahkan kedua tangan kita untuk bekerja. Begitulah ilustrasi yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa segala sesuatu yang sempurna pasti masih ada kekurangannya. Makanya kita membutuhkan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Priscilla dan Aquila kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa saling menopang, saling memperlengkapi dalam kehidupan jemaat, keluarga, dan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Kelebihan yang ada pada diri kita adalah anugerah Allah yang dapat digunakan untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita. Haleluya. Amin. Baik, sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada, kiranya firman Tuhan yang kita bisa baca dan dengarkan hari ini bisa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita, dan percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dalam menyongsong kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang telah kami baca, dengarkan. Kiranya maksud firman-Mu yang telah kami sampaikan bisa kami pakai dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ajar dan tuntun kami dalam melaksanakan semua hal yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami semakin dekat terhadap Tuhan dan semakin banyak mengerti atas firman-firman-Mu. Tuhan adalah dalam Yesus Kristus. Di awal hari ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya tuntunan kasih dan penyertaan-Mu terus ada dalam kami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kuatkan dan sehatkan kami ya Tuhan dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya penyertaan-Mu terus hadir di tengah-tengah kami, keluarga dan jemaat kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan karena anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian Toraya hari ini. Kiranya renungan ini menjadi awal dalam kita melakukan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.